Tayyib. Bismillah. Suaranya jelas, Satidah wa Ustadzat. Jelas Jelas Ustaz. Ustaz. Baik, kita mulai nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wahiyakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab At-Tajrid Musawwar. Kita masih dalam pembahasan sifatul huruf. Yang mana seperti sudah kita ketahui, asatidzah wa ustadzat sekalian, bahwasannya di dalam pembahasan sifatul huruf, uh, ia terbagi menjadi dua, yaitu sifat lazimah dan sifat aridah. Jadi sifat lazimah adalah sifat yang wajib untuk ditunaikan pada huruf, ya, setiap huruf hijaiyah. Sedangkan sifat aridah tidak mesti sesuai dengan hukum yang terjadi. Kemudian perlu kita perhatikan bahwasannya sifat lazimah itu adalah sifat yang wajib. Sifat wajib untuk kita tunaikan karena ketika kita melafadzkan setiap hurufnya, maka sifat tersebut pasti akan tampak. Pasti akan tampak. Dan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kadar daripada sifat huruf tersebut. Seperti halnya pada sifat yang memiliki lawan, sifat jahar dan hamas. Bagaimana kadar hamas itu sesungguhnya? Ya, walaupun seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya seluruh kadar atau tata cara pengucapan atau suara yang dihasilkan dari kita menunaikan sifat huruf itu kita kembalikan kepada di mana kita bertalaki kepada guru kita. Makanya penting ketika kita mengangkat seorang guru untuk kita bertalaki padanya, untuk kita mengetahui bagaimana sesungguhnya cara melafadzkan setiap huruf-huruf hijaiyah. Ya. Jadi berkesesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Qur'ul Qur'ana kama alimtum. Bacalah kalian Al-Quran sebagaimana kalian dibacakan. Nah, jadi kita mengetahui benar atau tidaknya kita ini membaca Al-Quran itu dari hasil tasmi' guru kita, ya, dari hasil kita bertalaki padanya, sehingga apabila terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mengetahui di mana letak kesalahan bacaan kita tersebut. Baik, silakan untuk asatidzah bisa on kamera ya. Kalau ustadznya wajib untuk off kamera. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk sifat huruf yang berlawanan seperti halnya eh, sifat syiddah dan sifat rokhawah. Ya, kedua sifat ini adalah yang berhubungan dengan mengalir atau tertahannya aliran suara. Maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara untuk membedakan antara sifat rokhawah dengan sifat pertengahan, yaitu tawasud bainiyah. Jadi kalau sifat yang pertengahan atau tawasud bainiyah itu seperti seperti ini ya. Jadi kalau kita bagi dua, kita anggap bahwasannya ini adalah
sifat suara yang yang dihasilkan dari sifat rokhwa. Bis panjang. Bismillahi. Bis dia bisa panjang. Sedangkan sifat tawasud baidiyahnya itu adalah setengah daripada sifat rokhwa. Kalau sifat rokhwa itu adalah satu ah, sepanjang ini. Bismillahi. Bismillahi. Sedangkan sifat rokhwa tawasud bainnya itu ada berada di pertengahan. Ya, jadi ketika kita melafadzkan misalnya huruf lam, jadi kita keluarkan suaranya, tapi suaranya tidak tidak sepanjang daripada huruf yang memiliki sifat rokhwa. Contohnya al al gitu kan. Alhamdu alhamdu. Coba silakan dilafadzkan. Alhamdulillah. Nah, al jadi ketika kita melafadzkan alhamdu itu dia sudah otomatis cuman sampai di tengah saja. Al al ini mulai dari awal ya kan. Al saya al sampai di sini saja. Beda tadi kalau yang memiliki sifat rokhwa bis ya bis dia bisa memanjang sampai sini. Bis kita tekan di sini bismillahi bismillahi ya. Bismillahi. Tapi kalau alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak dipanjangkan sepanjang rohwa tadi. Kalau dibaca seperti halnya rohwa, jadi seperti suaranya seperti ini. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Nah, jadinya panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tawasud dia cuman tapi perlu diketahui bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran, jangan kita membaca huruf yang memiliki sifat tawasud itu panjangnya sama dengan huruf yang memiliki sifat urkhwah. Atau sebaliknya, ketika kita melafadzkan huruf yang memiliki sifat urkhwah, tapi kadarnya kadar tawasud bainiyah. Nah, itu ya. Tapi kadarnya kadar tawasud bainiyah. Kecuali memang temponya agak sedikit lebih cepat. Misalnya temponya hadar. Ya, temponya hadar. Ya, memang beda ya. Tergantung dari tempo bacaan Al-Quran. Kalau tempo bacaan Al-Qurannya itu lebih cepat, maka kadar yang dihasilkan dari sifat rokhwah tersebut atau tawasud akan lebih cepat. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita misalnya melafadzkan misalnya Bismillah, Bismillah, Bismillahi, ya, Bismillahi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca seperti itu. Panjang jangan Bismillahirrahman, bis, bis, gitu. Ya. Jadi harus agak sedikit lebih panjang daripada tawasud. Ya. Nah, kemudian juga sifat tawasud atau bainiyah itu ketika dilafadzkan itu tidak boleh hilang. Ya. Contohnya kita melafadzkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah al 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah al harusnya al al gitu ya, al gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya seperti itu. Ya. Kemudian juga ketika di akhir ya huruf yang memiliki sifat tawasud bainiyah berada di akhir kata atau ketika kita wakaf di situ. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alamin. Al-alamin. Harusnya biarkan ngalir. Al-alamin. En, en. Nah, seperti itu. Ya, biar sempurna. Jadi kadang-kadang kita ini tidak merasa bahwasannya ketika kita mau membaca, kita ini kurang di dalam menyempurnakan sifat hurufnya. Ya, sedangkan sifat huruf itu adalah lazimah.
Karena dia memiliki apa kekhasan ya yang harus kita tampakkan ya sifat dzatiyah. Jadi sifat sifat yang memang melekat pada huruf tersebut ketika kita lafadzkan pasti dia harus keluar sifat tersebut. Berarti kalau sifatnya tidak keluar, berarti kita keliru di dalam menunaikan daripada sifat huruf tersebut. Berarti apa? Lahan ketika kita membaca. Ya, karena lahan itu sifatnya kan luas. Bukan hanya yang kita lihat dari kesalahan dia menunaikan harokatnya, keliru, ataukah mengurangi huruf, yang termasuk lahan jali, ataukah dalam dalam kapasitas ahkamul tilawah, ya yang salah, yang keliru. Bagaimana cara menunaikan ikhfa yang benar, bagaimana cara menunaikan idgham bi gunah yang benar dan seperti itu. Nah, baik. Kemudian adapun sifat yang ketiga, sifat isti'la dan sifat istifal, jadi yang hanya berhubungan dengan terangkat atau tidaknya pangkal lidah kita menuju langit-langit atas. Ya, kalau seandainya pangkal lidahnya itu terangkat ke langit-langit atas, maka suara yang dihasilkan itu pasti akan tebal atau menebal, seperti vokal O. Nah, karena penebalan ini dihasilkan dari terangkatnya pangkal lisan kita, maka tidak ada hubungannya ketika kita melafadzkan huruf-huruf isti'la, maka kedua bibir kita ini menjadi mencucu. So, so, bo, to. Jadi kedua bibir kita ini tidak boleh mencucu ya. Jadi ketika kita melafadzkan misalnya huruf to, ya cukup kita melafadzkan huruf ta saja. Ta. Coba silakan, coba ta, 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 ta. ta, ta, Nah, nanti huruf po itu cukup kita angkat saja pangkal lidahnya dengan kita berangkat dari makhraj huruf ta tadi. Nah, sehingga nanti kita tidak akan memonyongkan kedua bibir kita. Perhatikan, anak. Ya, ta, ta, ta. Nah, pangkal yang naikkan ta, ta, po, po, ta, po, ta, po, ta, po, ta, po. Nah, silakan. ta, ta, po, ta, ta, po, Ya, to, ta, to. po. Dan bibir tidak boleh mencucu ya. ta, to. Silakan dilihat sendiri bibirnya ya. Atau sebagai apa? Sebagai indikator, silakan ditaruh telunjuknya di bibirnya sambil melafalkan huruf to. Kalau seandainya jari telunjuknya itu masih bergerak, berarti huruf to kita belum sempurna. Contohnya to, 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 to. Nah, itu belum sempurna. To, to, to. Kalau telunjuk kita itu tidak bergerak, berarti huruf to kita sudah benar. Oh, baru begini, Bi. Po, Ya, ya. po, Po, po. po. Begitu juga dengan huruf huruf sod, huruf isti'ala yang lain. Huruf sod itu patokannya adalah huruf sin. Sa, coba silakan sa, 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 sa. sa. Nah, ketika kita melafalkan huruf sin, sa tadi, nah sekarang pangkalnya dinaikkan ke atas pelan-pelan ya. Perhatikan anak. Sa, 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 so, so, sa, so, 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 sa, so, so. Nggak boleh monyong. So, silakan. Sa, 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 sa. si, sa, Nah, sekarang naikkan pangkalnya. So, 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 si, 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 si. si, Coba si, 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 soi, 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 si, soi. Nah, soi, seperti itu. soi. si. Sebenarnya permainan pangkal saja ya huruf-huruf tebal itu dan tidak boleh mencucu.
Sama dengan misalnya huruf apa lagi yang semisal huruf huruf dha, huruf dha. Huruf dha itu patokannya adalah huruf zal. Huruf tipis dulu. Huruf zal kan tipis. Kan satu makhraj dengan huruf dha, zal itu. Za, coba za, Za. za, Za. za. Nah, nanti huruf dha seperti kayak huruf zal. Kayak huruf zal tadi. Nah, cuman pangkalnya naik. Perhatikan anak. Za, 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 zo, zo, za, zo, 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 za, zo. Silakan. The, Za. the, Za. wo, Wo. Nah, Wo. wo, wo, ya, za, zo, ya, zo, zo. Nah, itu cara menebalkannya. wo. Jadi vokal O itu bukan dihasilkan dari kita mencucu ya, dari kita membulatkan daripada kedua bibir kita atau memonyongkan kedua bibir kita. Ya, begitu juga dengan huruf misalnya huruf ro. Huruf ro itu memang bukan huruf istilah, tapi kalau dia fathah dia tebal. Bagaimana cara merapatkan huruf ro? Cara melafalkan huruf ro itu lafalkan RA saja, kayak kita lafalkan huruf kita. Coba ra, Ra, Ra. ra, ra, Ra. 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 ra, Nah, sudah, tinggal pangkalnya dinaikkan saja. Perhatikan anak. Ra, 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 ro, ro, ra, ra, ro, ra, ra, ro, ro. Nah, seperti itu. Ro, doma, ru, ru, ro, doma, ru, 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 ru. Baik. Coba silakan dilatih. Ra, ra, ro. Silakan. ra, Ra. ra, Ra. ra, Ro. ro, ro, Nah, ro, ro, rob, Ro. robbana. Coba robbana. rob, Bana. Nah, seperti itu. Jadi rob, tebal. Tebalnya karena pangkalnya terangkat. Ya, bagaimana cara untuk melatihnya? Ya, maka kita sering-sering ya, melafalkan huruf tersebut tanpa membulatkan kedua bibir kita, tanpa memonyongkan kedua bibir kita. Rasakan sendiri ya bahwasannya pangkal lidah kita itu terangkat ke atas ya. Nah, sehingga nanti suaranya akan sempurna dihasilkan dari huruf-huruf isti'la tadi seperti itu. Baik. Kalau huruf istifal mudah ya. Kalau huruf istifal itu datar saja ya. Jadi datar saja. Maksudnya pangkal lisannya itu datar, tidak mengalami perubahan ya. Sehingga kita lebih mudah melafalkan huruf-huruf istifal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah huruf alid bak ya, lawan alif fitah. Ya, alid bak ini sebenarnya turunan daripada sifat isti'la. Jadi hurufnya lebih tebal. Kalau isti'la itu hurufnya tebal, kalau idbak itu hurufnya lebih tebal. Saking saking lebih tebalnya itu adalah dia diistilahkan dengan markat, markat ke langit-langit. Ada 4 huruf, huruf huruf sod, bod, to, dan huruf dho. Ada 4 huruf. Apa bedanya huruf idbak dengan huruf isti'la? Apa bedanya huruf idbak dan huruf isti'la? Yaitu perbedaannya pada ketika kita melafalkan huruf itu dalam keadaan berharokat, ya, terutama berharokat kasroh, dia akan terasa merekat, ya, ke langit-langit atas. Sedangkan 3 huruf seperti halnya huruf isti'ala yang yang infitah, contoh huruf kho, huruf qaf, huruf ghain, nah itu dia tidak merekat, ya, tetap tebal, tetap terangkat pangkal lidahnya, akan tetapi tidak merekat ke langit-langit atas. Perhatikan huruf sod ya. Ketika Anda melafatkan huruf sod, so, 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 so. Ketika kasroh, si, 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 gitu ya. Si, yang merekat, si. Huruf to, to, to. Ketika kasroh, pi, pi. Nah, merekat kuat.
pi gitu. Kemudian huruf huruf bod, bo, bo, bo. Ketika kasrah, bi, ya, bi, al-ardi, al-ardi, bi, bi gitu, kuat, bi. Kemudian huruf dha, dha, dha ketika kasrah, dhi, dhi. Sedangkan huruf qaf, huruf ghain, huruf kha tidak demikian. Makanya kenapa dia masuk ke dalam sifat infitah, isti'ala yang infitah, bukan istilah yang idbak. Nah, ketika kasrah didapatkan misalnya huruf huruf qaf, o, o. Ketika kasrah, qi, ko, qi. Udah gitu saja, ko, qi. Tapi tetap qi, apa pangkalnya kita naikkan. Ko, qi, ko, qi. Seperti itu. Huruf kho, kho, khi, kho, khi, kho, khi. Coba silakan. Huruf qaf dulu. Ko, qi. Silakan. O, O, Ti. ri, Nah, o, ri, nah, taib. Oh, ri. Nah, ri. perhatikan Oh, ri. huruf qaf itu ketika kita lafadzkan dalam kondisi dia berharokat kasroh, jangan kita berikan sifat itbaq. Ya, bagaimana Ri. sifat itbaq pada huruf qaf? Jadi seperti ini. Q, qi, 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 Ri. qi. Ya, seperti itu. Qi, ya, qi. Gitu. Iya, Ihdinas nggak boleh. siratal mustaqim. Qim. Jadilah seperti itu. Jadi merekat itu mah ya. Ya, itu huruf qaf tidak boleh merekat maksudnya. Karena huruf qaf itu tidak punya sifat itbaq. Sehingga dia biasa saja terangkat Ri. pangkalnya tapi tanpa kita rekatkan. Jadi mustaqim, qim, qim biasa aja mustaqim. Jadi bukan mustaqim, mustaqim gitu ya. Ri. Ri. Nah, Ri. mas, Malah ri. ah, nah, itu Mus. masih Mus. banyak yang melafatkan demikian ya. Si Ustaz lagi ngajar dia ngupil. Maka kita harus mengetahui betul ya Jadi bagaimana kepalanya doang ya. menunaikan sifat-sifat huruf itu dengan baik dan benar. Ya, Tuh, kita harus tuh, mengetahui hakikatnya. oh, oh, Kita harus ri. mengetahui hakikatnya. Ya, kalau kita tidak mengetahui hakikat itbaq itu apa, nah, maka nanti kita tidak bisa membedakan mana huruf isti'ala yang infitah, mana huruf isti'ala yang itbaq. Nah, seperti itu. Kan dua huruf tersebut, dua sifat tersebut kan berbeda. Seperti itu. Ustaz, Baik, Ustaz, mau tanya Ustaz. tafadhal Ustaz. Nah. Eh, apa namanya itu? Huruf-huruf iftitah dengan istifal itu hurufnya semua sama Ustaz ya? Baik, jadi semua huruf istifal itu adalah infitah. Ya, semua huruf istifal itu infitah. Tapi tidak semua huruf infitah itu istifal. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau huruf itu sudah istifal, dia pasti infitah. Tapi kalau huruf isti'la belum tentu dia itbaq. Dia ada di itbaq, dia ada di infitah. Tapi kalau huruf itu dia memiliki sifat istifal, sudah otomatis dia pasti infitah. Ya. Tapi kalau huruf tersebut infitah, belum tentu dia semuanya istifal. Karena apa? Huruf infitah itu ada yang masuk ke dalam sifat isti'la. Contoh apa? Huruf qaf, huruf kha, dan huruf ghain. Ya, bisa dipahami, Ustadz Aidil? Kalau kalau gitu kesimpulannya Ustaz, huruf infitah lebih sedikit dibandingkan huruf istifal Ustaz ya? 6. Betul. Seperti itu. Oh. Jadi kalau huruf istifal itu gabungan ya, gabungan daripada huruf istifal, infitah itu dan huruf isti'la kumpul ya di huruf-huruf yang infitah seperti itu. Taib. Sama dengan misalnya semua huruf itbaq ya itu adalah isti'la. Semua huruf itbaq isti'la. Tapi tidak seluruh huruf isti'la itu ya itu itbaq. Tidak seluruh huruf isti'la itu itbaq. Karena apa? Ada 3 huruf isti'la itu yang masuk ke dalam sifat infitah.
Lalu kita mengatakan bagaimana sebenarnya perbedaan antara infitah ya, ya huruf infitah dengan huruf itbaq. Seperti yang sudah Anda katakan tadi, bahwasannya huruf itbaq itu huruf yang merekat, ya, merekat kuat ke langit-langit, sehingga ketika dilafadzkan jari kita ini kalau dimasukkan itu suara huruf tersebut tidak bisa dilafadzkan. Coba lafadzkan huruf to. Coba lafadzkan huruf to. To, to. Masukkan telunjuknya ke dalam mulut. Coba silakan. Silakan dilafadzkan huruf to. To, silakan. To, Oh, to. Nah, oh, sekarang masukkan telunjuknya ke dalam mulut. So, oh, nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Tapi coba sekarang bedakan dengan huruf qaf. Huruf qaf ya. Ko, ko. Sekarang masukkan telunjuknya. Ko, lafadzkan huruf qaf. Ko, ko. Masukkan telunjuknya. O, O, O. Masih bisa? Masih, Ustaz. Nah, itulah bedanya huruf itbaq itu dengan huruf infitah. Ya, jadi dia tuh masih ada rongganya, ya. Rongganya itu tidak apa? Jadi lebih lebih lebar. Jadi suara itu akan lebih leluasa keluar. Ya, masih bisa leluasa. Tidak seperti halnya huruf yang memiliki sifat itbaq tadi. Ya, jadi sangat sangat sempit sekali rongga langit-langitnya itu dikarenakan memang kuatnya ya sifat itbaq ini. Sehingga kalau kita masukkan jari kita maka tidak ada rongga sedikit pun sehingga suaranya tidak bisa keluar. Tapi huruf kok bisa ko 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 ko. Nah, seperti itu. Huruf kho 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 masih bisa. Ghain ro ro masih bisa. Coba huruf misalnya huruf 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 sod, so, coba so, silakan so, 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 So. so. Nah, sekarang masukkan telunjuk, coba masukkan telunjuknya, so, so, masukkan telunjuknya. A. Nggak Nggak bisa ya? keluar. Ya nggak keluar memang. Baik. Nah seperti itu ya. Baik. Izin tanya Ustadz, Nah silakan Ustadz, Ustadz Misbahul Munir. Nah, sifat itu melekat ketika mati atau saat hidup juga Ustadz? baik. Jadi sifat huruf itu baik dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan berharokat, ya. Maka dia tetap harus sama-sama tampak, Ustadz. Cuma ketika sukun itu sifat huruf itu akan lebih jelas, ya. Contoh misalnya huruf h atau huruf sin gitu ya. As, as. Nah, itu sifat hamas maupun sifat rohwanya tampak jelas. As, as. Seperti itu. Tapi Kalau ketika berharokat, tidak ya. Sa, sa. Tapi tetap harus ada, Ustaz. Harus ada. Jadi maksudnya apa? Ketika kita hendak mulai melafalkan huruf tersebut, kan kita kan ancang-ancang, Ustaz. Sa. Nah, dia. Sa. Kan seperti, kalau kita slow motion seperti ini. Sa, gitu kan. Sa. Kalau cepat, sa. Langsung kan cepat. Jadi sifat hurufnya tuh tidak sepanjang ketika dia sukun. Sa, tapi tetap ada. Tapi tetap ada. Makanya kenapa di dalam maratibul gunnah, ya, dalam maratibul gunnah itu ketika huruf tersebut sukun atau bertasydid, eh, itu kadarnya berbeda ketika dia berharokat. Makanya ketika huruf nun dan mim, yaitu ketika dia berharokat, kadar gunnahnya itu sudah berada dalam posisi yang paling rendah, Ustaz. Jadi dalam posisi anqos sangat kurang. Tapi ada, tapi sangat kurang. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Ada gunanya ada, tapi gunanya sangat kurang. Anqos. Ya, berkata Syekh Dr. Amir Sweid dalam kitabnya Tajudil Musawwar ini, bahwasannya ketika huruf nun dan mim itu berharakat, dia berada pada tingkat guna yang paling rendah, yaitu gunatul anqos. Tapi kalau dia dalam keadaan
sukun, dia berada pada tingkatan kamilah, ya kamil, ya berada pada tingkatan kamilah. Contohnya misalnya pada hukum ikhfa, pada hukum iqlab, seperti itu. Dia dalam keadaan sukun karena sifatnya tampak di situ. Seperti itu. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lain yang memiliki sifat masing-masing seperti itu. Ketika dia berharokat, maka kadarnya itu berbeda dengan dia dalam keadaan sukun. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Ustaz? Ini kaitannya dengan ini, Ustaz. Mm-mm. Panjang pendeknya rokhwas sama tawasud tadi, Ustaz ya. Nah, Dalam keadaan hidup, ngukurnya ini agak susah, Ustaz. baik. Jadi seperti ini Ustaz. Jadi ketika kita melafadzkan contoh, anak contohkan misalnya pada lafadz wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su. Nah, itu kan harus ada tampak daripada rokhaya sumunakum su. Kami dulu pernah menyetorkan lafadz ini Ustaz. Jadi selalu diulang. Kami itu heran kenapa harus diulang. Jadi maksudnya apa? Sifat huruf tersebut itu ditampakkan. Ya, jadi walaupun misalnya sifat hurufnya tersebut misalnya sedikit seperti itu, ya tidak seperti begitu jelas. Misalnya kita melafalkan bismi, bismi, karena bis, nah itu kan panjang bis. Kalau kalau berhorokat sa, bis, ya bis kan panjang, kemudian sa, sa. Jadi cara untuk memunculkannya adalah kita mengembalikan di mana kita memulai daripada huruf tersebut. Dengan kata lain adalah makhrajnya, Ustaz. Jadi huruf sin itu makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan bagian bawah gigi seri kita lapatkan. Sa, sa, sa. Jadi mulai permulaannya itu maka tampakkan sifat rohnya. Sa, sa. Tidak mungkin kita seperti ini Ustaz. Sa, sa, sa gitu ya. Sa gitu ya. Tapi sa. Nah, kan ada sa. Ya, sa, sa. Jadi cara kita melafadzkan misalnya pada suratul Baqarah tadi wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su yasumunakum su. Nah, itu berharokat kan yasumunakum su. Jadi jangan yasumunakum su al-azab, yasumunakum su al-azab, tapi kita tampakkan, kita mulai dari makhrajnya. Mulai dari makhrajnya lalu kita lepaskan. Nanti dengan sendirinya akan tampak daripada sifatnya begitu Ustaz. Nah, bisa dipahami Ustaz? Ya, masih ini, Ustaz. Masih Nah, apa Ustaz? jadi tadi kan, apa Ustaz, kan dijelaskan yang begini tadi, Ustaz ya. Nah, Jika membaca yang bukan apa, eh, yang lam itu kalau di sini pada saat hidup gimana, Ustaz? Walam, walam, nah antara mm-mm. wasari'u sa, sa Ya, ini atau wasa langsung termasuk lamnya, lamnya separuhnya itu gimana, anu, Ustaz? ketika berharokat Ustaz. Ya, ketika berharokat, Ustaz. Ketika berharokat itu seperti yang Anda sudah sampaikan tadi Ustadz, jadi kita harus mengembalikan ke makhrajnya. Jadi berbeda dia dalam keadaan sukun Ustadz dengan dalam keadaan dia berharokat. La dengan al, la dengan al. Jadi huruf tersebut misalnya kita lafadzkan seperti ini Ustadz. La. Jadi dia langsung lepas la, tapi harusnya la, la. Itu ada Ustadz. Coba Ustadz Misbahul Munir ketika melafadzkan itu mulai berangkat dari makhrajnya. La. Coba Ustadz. La. La, Hmm. la, Jangan jangan langsung jangan la, tapi la. la, Nah, seperti itu Ustadz. La. Lagi Ustadz. la. Nah, itu tampak itu tuh sifat tawasud bainiyahnya. Tapi memang dia tidak sesempurna ketika dia dalam keadaan sukun. Makanya Ustadz,
dahulu kenapa Ana ketika menyetorkan yasumunakum itu yasumunakum su itu Ana disalahkan terus. Ternyata apa? Harus yasumunakum su. Yasumunakum su al-azab. Beda dengan yasumunakum su. Nah, itu tidak sempurna itu. Yasumunakum su, tapi su. Coba Ustaz. Su. Su. Itu lagi Ustaz. Su. Nah, su. Ada suara su. Silakan Ustaz. Su. Ya, su. Jadi bukan su. Su. Tapi kalau kita langsung Ustaz, itu sifatnya itu jadi nanti hilang sifatnya. Bahkan menjadi berkurang. Seperti itu. Nah, Gitu Ustaz. kurang sih. Nah, afan. Kayak Nah, jadi hampir ada tasdidnya Ustaz ya. Kalau ketika kita bilang iya, yastumunakum. yasu, tapi agak cepat, ya, agak cepat. Jangan yasu, tapi yasu, yasu. Coba Ustaz, yasu. Yasu. Nah, yasu lagi. Yasu. Nah, yasu. Karena kita tidak, Yasu. karena kita tidak terbiasa ya. Kita baca cepat tapi tanpa terasa kita ini sudah menghilangkan sifat huruf tersebut yang sesungguhnya. Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Quran itu usahakan kita ada ada mujiz ya apa istilah ada yang membimbing kita ya untuk dibenarkan bacaan kita. Alhamdu du itu ada du ya bukan du du tapi du kita berangkat dari makhraj. Jadi setiap huruf yang berharokat itu berangkatlah dari makhrajnya terlebih dahulu, baru dilafadzkan. Du, nah itu. Ba, bu, ya, bu seperti itu. Jim, ja, ju, ju berangkat dari makhrajnya. Kalau kita mengabaikan daripada kaidah ini, maka kita pasti tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa absoh di dalam melafadzkan setiap huruf. Berkata Alimah Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi absahil lughati. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan bacaan yang paling absoh atau paling fasih itu adalah kita mempelajari terlebih dahulu makharijul huruf dan sifatul huruf. Sempurnakan dulu dengan baik. Nanti kita akan bisa melafalkan dengan benar. Misalnya ketika kita melafalkan zalika za zalika zalika. Nah, itu kan kita berangkat dari huruf zalnya dulu, dari makhrajnya. Zal bukan zalika 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 tapi zalika 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 za zi zu za zi zu. Perhatikan rokhwa pada huruf zal ketika dia sudah berorokat. Perhatikan. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Terdengar atau tidak? Dengar Dengar. Ustaz. Nah, terdengar rokhwanya. Makanya jangan cepat-cepat, jangan buru-buru kalau baca Al-Quran. Ya, seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Haknya itu ini. Alhamdulillah apa? Kalau lancar. Langsung Ustaz. Jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi langsung. Alhamdulillah. Ha. 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 Langsung Ustaz. Jadi langsung dilepaskan. Ha. Ha. Gitu. Ha. Seiring suara kita dikeluarkan, maka sifatnya juga ikut ya. Ha. Gitu ya. Ha. Ha. Ada sifat al-khawanya dia lah. Ha. 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 Tapi ingat kita keluarkannya dari tengah. Nggak boleh dari pangkal. Dicampur. Contoh dia dicampur seperti ini Ustaz. Ha. 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 Jadi rokhawanya keluar, ada, tapi dia keluarkan juga tuh dari pangkal. Harusnya dari tengah saja. Ha, ha. Nah, itu. Ha, dari pangkal saja. Ha, ha, hi, hu. Ha, ha, hi, hu. Alhamdu, alhamdu, hamdu, 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 hamdu. Bukan hamdu,
Alhamdu. Alhamdu. Ah, itu salah Ustaz yang bacain seperti itu. Alhamdu tapi alhamdu. Biarkan seiring suara keluar, kemudian rokhawanya juga mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz? Naam. Ya. Baik, nah, kita lanjut kembali ya. Kemudian ada sifat yang dinamakan sifat idlak dan ismat. Ya, sifat idlak dan ismat ini kita tidak bahas di dalam kitab Tajwidil Musawwar karena ia tidak ada hubungannya dengan pengucapan. Hanya mudah, idlak, mudah. Ya, tar wa min lub. Huruf fa, huruf ra, huruf mim, huruf nun, lam, dan huruf ba. Sedangkan huruf yang sisanya merupakan huruf-huruf ismat, ya huruf yang susah. Nah, dia tidak ada hubungannya dengan pengucapan. Ya, jadi mudah, ya susah, mudah, susah. Tergantung ya. Nah, kalau orang Indonesia melafadzkan huruf hamzah itu mudah katanya. A'adzartahum, a'adzartahum, a'a, a'a, tahqiqul hamzah. A'a, a'a, a'a. Tapi kalau sebagian kabilah Arab itu mereka tuh susah melafadzkan pertemuan dua dua hamzah ini. Sehingga tidak sedikit mereka berpendapat bahwasannya hamzah, misalnya hamzah yang kedua ditashil. Hamzah yang kedua ditashil. Atau hamzah yang pertama yang ditashil. Ya, gitu ya. Misalnya contoh seperti ini. Hamzah yang kedua ini tashil. Harusnya kan a'adzartahum dibaca a'adzartahum a'adzartahum. Nah, seperti itu. Jadi hamzahnya ditashil, diringankan. Karena bagi mereka itu susah. AA itu susah. AA. Jadi mudah. A. 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 Ada yang demikian. Adzartahum. Dalam qiraat lain ada yang demikian. Adzartahum. Tapi bagi orang Indonesia gampang. Adzartahum. Ya. Nah, itu dalam bacaan Imam Hafiz An-Asim Tariq Syatibiyah dibaca dengan tahqiqul hamzah. Ya. Karena di dalam riwayat Hafiz tidak ada tashil kecuali pada lafad a'ajamiyun. Ya, a'ajamiyun. Nah, di situ ada tashil pada hamzah kedua. A'jamin, a'jamiyun. Harusnya kan a'ajami, ya, a'ajamiyun baca a'jamiyun. Itu saja ya, tashil pada riwayat Hafiz ya. Kalau ingin mengetahui tashil yang lebih banyak lagi ya dalam riwayat lain seperti halnya riwayatnya Imam qiraatnya Imam Abu Amr Al-Basri, ya Ibnu Amir Asyami, juga di dalam qiraatnya Imam Ibnu Katsir Al-Makki itu juga ada tashilnya ya. Baik. Kemudian ada lagi sifat huruf. Kalau tadi yang memiliki lawan, ya ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Seperti halnya sifatul gunnah. Dan sifat yang tidak memiliki lawan ini semuanya kuat ya. Sifatul gunnah, kemudian al-inhiraf, ya, kemudian ta'afuf, dan yang lainnya. Dan hanya beberapa huruf saja seperti halnya takrir. Takrir pada huruf ra, sifat takrir. Al-inhiraf, sifat misalnya tafasyi, ya tafasyi pada huruf shin, ta'afuf pada huruf fa, ya seperti itu. Kemudian sifat qalqalah, qalqalah, ya kemudian gunnah, ya. Nah, itu hanya pada huruf-huruf tertentu saja, ya pada ada huruf-huruf tertentu saja. Tidak ada lawannya, ya sudah, memang cuman hanya huruf itu saja. Nah, maksudnya sifat itu saja, tidak ada lawannya lagi sifatnya. Ya, seperti itu. Dan banyak yang lainnya lagi. Dan seluruh sifat-sifat yang tidak memiliki lawan itu, ya semuanya adalah kuat. Kalau tadi jahar hamas, jaharnya kuat, hamasnya lemah. Syiddah rokhwa, syiddahnya kuat, rokhwanya lemah.
Kemudian isti'la, istifal, isti'la kuat, istifal lemah. Kemudian alid bak, ya, alin fitah, ya, huruf idbaknya, sifat idbaknya kuat, infitahnya lemah. Maka kalau kita mengetahui atau bisa menimbang daripada kuat dan lemahnya sifat huruf, maka kita akan bisa menentukan nanti bagaimana cara membaca huruf tersebut dengan baik dan benar. Nah, gitu ya. Contohnya pada sifat huruf H. Huruf H itu seluruhnya sifatnya lemah. Betul? Betul atau tidak? Huruf H itu seluruh sifatnya lemah. Coba perhatikan. Jahar hamas, huruf H punya sifat apa? Jahar hamas, huruf H itu memiliki sifat apa antara jahar dan hamas? Hamas, Ustaz. Hamas. Berarti apa? Lemah atau kuat? Lemah. Lemah. Nah, kemudian syiddah rokhawah. Rakhawah. Rokhawah. Rokhawah. Kuat atau lemah? Lemah. Lemah lagi. Isti'la, istifal. 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 Kuat atau lemah? Lemah. Lemah lagi. Ya. Kemudian yang keempat, itbak, infitah. 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 Kuat atau lemah? Lemah. Lemah semua huruf H itu. Sehingga huruf H ini rentan sekali ketika kita membaca pada kalimat yang panjang, itu nanti ujung-ujungnya dia tidak jelas ya pelafalannya. Nah, nanti sifatnya jadi melemah, terutama pada sifat hamas maupun sifat rokhwanya. Misalnya contohnya seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, him. Ada him. Siratal ladzina an'amta alaihim, him, ha, hi, hu. Ada. Coba perhatikan. Jadi kalau untuk melatihnya seperti yang rumus sana sampaikan kemarin itu. Ya. Aha, 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 ha, ihi, ha, uhi, ha. Nah, nanti kalau kita lihat hurufnya mulai melemah di ujung, berarti kita masih belum belum bisa menunaikan huruf tersebut dengan baik ketika kita melafadzkan pada kalimat yang panjang. Hati-hati di situ. Coba dilatih. Aha, 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 ha, ihi, ha, uhi, ha. Silakan. Nah, itu ya. Karena sebagian sebagiannya tulab itu kalau membaca pada rumus ini i i ha u i ha u i ha udah hilang gitu huruf h-nya i ha gitu. Sama dengan misalnya ketika melafadzkan alhamdulillahi hi kan hi ha hi. Jangan alhamdulillahi rabbil hirab 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 hirab. Gitu ya. Tanpa terasa kita kadang-kadang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hirab hirab. Harusnya hirabbil hirabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuatkan. Bagaimana cara untuk mendapatkan kekuatan pada sifat tersebut? Kita harus agak sedikit ngoyo. Kuatkan dikit ya. Kalau kita lemah, maka hurufnya itu makin lemah nanti huruf H-nya. Alhamdulillahi rabb artinya hirabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyamsi wa duhaha. Ha, kan? Wasyamsi wa duhaha. Ha, ha, ha. Tapi ha, ha. Gitu. Silakan nanti dilatih ya di surah Al-Syams. Itu bagus ya untuk melatih. Pada kalimat-kalimat yang panjang, yang ada huruf H-nya, yang ada huruf H. Hati-hati di situ jangan sampai lemah karena dia sudah sejatinya memang huruf yang lemah. Karena seluruh sifatnya adalah sifat lemah. Baik. Izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Saya
pernah mendapatkan keterangan dari apa namanya seorang ustazah yang terkenal ya di televisi. Nah, Katanya hak itu sifatnya lemah. Jadi ketika mengucapkan ya ya kondisinya lemah, jangan dipaksakan. Alaihim biasa, jangan sampai ha, hi, hu. Karena oke. juga ada haknya yang berlebihan. Itu yang benar kadarnya seperti apa. Kalau Baik. berlebihan seperti ha gitu, Ustaz. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya huruf H ini jadi huruf yang ketika kita melafadzkan suaranya mengarah ke arah dada. Ingat ya, suara yang mengarah ke arah dada dengan suara yang dikeluarkan dari dada itu dua pengertian yang berbeda. Nah, coba kalau kita lafadzkan huruf H dari pangkal tenggorokan kita, coba H, silakan H. Ha, Ha, ha. Sekarang coba pegang dada kita. Terasa nggak suara itu agak sedikit mengalir ke arah dada kita? Coba. Ha, silakan. Di bagian dada kita di sini. Ini dada juga ini. Silakan, coba. Ha. Nah, Ha. ha, Ada terasa? nah, Terasa kan ya? Nah, itu suara itu mengarah ke arah situ. Bukan dikeluar. Kalau keluarkan dari sana tuh seperti ini. Ha, ha, ha. Nah, jadi ya berlebihan ya. Ha, ha, ha. Seperti itu. Jadi yang dia maksud bahwasannya kita harus ya kuat di dalam mempertahankan huruf tersebut. Jadi kalau kita ini lemah, Ustadz, misalnya katakanlah kita tidak mengeluarkannya. Karena kalau dia sudah pada kalimat yang panjang, kalau kita tidak tekan, Ustadz, itu tidak akan keluar itu huruf A. Jadi walhasil seperti ini. Shiratal ladzina an'amta alaihim, him, him. Hahi. Apalagi kalau pada kalimat yang panjang, Ustaz. Maksudnya bukan ditekan tuh ha, him, bukan, tapi him. Agak kita konsentrasi di aksol halknya itu, ya, supaya dia terlafadzkan dengan sempurna. Him. Agak sedikit dikuatkan. Dikuatkan itu bukan maksudnya suaranya itu dikencangkan penekanan, bukan. Ya, karena kalau kita lemah di situ, Ustaz, ya, karena dia punya sifat yang sangat lemah sama sekali kan, seluruh sifatnya lemah. Sehingga nanti yang hasilnya nanti ya him 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 gitu aja. Ha hi hu ha hi hu ha hi hu jadi ha hi hu ha hi hu. Jadi kita pertahankan itu, Ustaz. Ha hi hu, bukan ha hi hu alaihim lillahi 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 hi hi gitu. Bukan hi hi. Kalau ini mengeluarkan dari dada hi hi ha hi gitu. Jadi bedakan antara suara yang mengarah ke arah dada dengan suara yang dikeluarkan dari dada. Sama dengan kondisinya seperti huruf gunnah. Ya, suara huruf ain. Huruf ain itu ada suaranya itu mengarah ke arah hidung ketika dilafadzkan dalam keadaan dhammah terutama. Nah, coba kalau tidak percaya, lafadzkan huruf ain, lafadzkan dalam keadaan dhammah. Silakan. Huruf huruf ain. Kemudian pegang pangkal rongga hidungnya. Pangkal rongga hidungnya dipegang. Ada nggak suara yang mengarah ke sana sedikit? Iya, Ustaz. Ya, ada ya. Eh, tapi itu bukan berarti suaranya itu suara yang dihasilkan di pangkal rongga hidung. Bukan. Suara itu mengarah saja, tapi kita tidak mengeluarkan dari pangkal rongga hidung. Bisa dipahami ya. Sama dengan kondisi tadi, Ustadz Imam Syaroni. Kita tidak mengeluarkannya ke arah dada, tapi suara itu mengalir ke arah dada. Makanya ketika kita melafadzkan dalam keadaan apa kalimat yang panjang, maka agak sedikit kita kuatkan. Ya, karena kalau kita lemah di situ, Ustadz, maka dia akan lepas, alias ha hi hu, bukan ha hi hu. Maka perhatikan ketika kita melafadzkan huruf tersebut, ya, yang menjadi concern kita adalah di pangkal tenggorokan. Bukan dari hasil kita ngoyo sehingga suara itu keluar di arah
dada seperti itu. Tapi harusnya keluar di pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, syukron. Ustaz. Nah, afwan. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Afwan Ustadz, boleh dicontohkan bacaan yang ihdinas Baik. yang haknya Nah, perhatikan di situ pada lafaz ihdina ih. Jadi kalau ihdina itu jangan kita tapi ihdi. Sekedar saja Ustazah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi sampai sini saja. Ihdina, ihdina, ihdina. Ihdina. Tapi ingat ketika melafadzkan i-nya harus tipis dulu. Ihdina. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan ih, ih, ih. Jangan keluarkan di arah dada, tapi sekedarnya saja di pangkal tenggorokan. Karena dia masuk dalam aksol halq ya. Ha, hi, hu. Ha, ihi, ihdina. Ihdina. Nah itu. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba silakan Ustazah. ihdinas siratal Ringan mustaqim. saja. Ihdinas sirat. Nah, ini anak ringan saja. Ihdina. Tidak usah ngoyo sekali ya. Jadi santai. Ihdina. Yang penting dia ngalir di pangkal. Silakan Ustazah. Ihdina Nah, ihdina ihdina, 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 ihdina. ihdina. Nah, tapi ingat ya, jangan sampai tidak mengalir. Dia punya sifat orkhawa juga. Ihdina, ihdina, Dina. hi, gitu. Ihdina, coba. Ihdina Nah, seperti itu, Sada. Itu ada alirannya itu. Orkhwanya tampak tadi. Ihdina, silakan. ihdina Dina. Nah, sahih. Ihdina, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Dina. Ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan huruf tersebut dari pangkal, akan tetapi rokhwanya hilang. Contoh, dina, dina, ih. Memang dia keluarkan dari sini, tapi rokhwanya enggak ada sama sekali. Dina siratal mustaqim. Dina, Tapi ih, suaranya mengalir, kemudian udaranya juga mengalir. Karena huruf H itu punya sifat hamas dan juga punya sifat rakhawah seperti itu. Nah, begitu Ustazah? Syukran Ustaz. Afwan. Nah, ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Ini Ustaz, kalau melafalkan huruf short itu ketika kasroh, lalu terdengar seperti ada siulan gitu. Nah, itu gimana itu cara membetulkannya? Ada siulan seperti apa, Ya, Ustazah? seperti siulan kayak gini. Ihdinas-shiro. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau yang seperti itu Ustazah berarti makhrajnya belum tepat itu. Nah, Ya. ini. Jadi caranya itu adalah kita kembalikan ke makhraj. Makhraj huruf shad itu kan sama dengan huruf sin. Jadi ujung lidah kita Ustazah itu berada di bagian dasar gigi seri kita nih, di bagian bawah. Dekat gigi seri, ditempel di situ. Boleh tempel huruf sin dulu lah, kita lafaz huruf sin. Sa. Si, coba si. Si. Nah, ujung lidahnya di sini terus Ustazah ya, jangan naik-naik. Itu yang menyebabkan siulan itu
itu dikarenakan ketika melafadzkan kasroh tadi Ustazah, itu lidahnya naik-naik tuh ke atas. Iya. Nah, itu lidahnya naik-naik ke atas. Maka dibiarkan saja dia di bawah. Jangan kemana-mana itu lidahnya. Kalau bisa tuh dikunci, dipeniti. Hmm. Ya. Jadi Bisa. praktekkan Ustazah ya. Ini anak taruh di bawah nih. Iya ya. Sa. Nah, ketika kasroh, si, Hmm. si, Hmm. si, Iya. Hmm. si. Si. Nah, si, Sekarang short. sa, si. Ya. Sa, si. Si. Pangkalnya dinaikkan lagi sa. Si, si, Si. 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 Ya, itu pangkalnya belum naik itu sadanya. Si. Itu pangkal lidahnya. Si. Si, Sa. si, Si. si, si. Si. Ihdinas sira. Si, si, si. Ihdinas si. Itu naik itu pangkal lidahnya itu. Ihdinas si. Nah, itu naik tuh pangkal lidahnya. Harusnya di bawah, kemudian apa? eh, lidahnya itu di ujungnya itu di bawah, kemudian pangkal lidahnya naikkan ke atas. Si, 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 Ihdinas si. si, Si. si. Ihdinas si, Ihdinas si. 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 Hmm, Ihdinas baik. si. Ya. Biasa. Sepertinya nanti ya, kami tidak tahu ya kalau di asatidzah wa ustadzat sekalian kan mengikuti program ini ya. Nah, kalau kami sarankan nanti ambil program namanya Fasohatul Lisan. Fasohatul Lisan. Ya, kalau program Fasohatul Lisan itu program di mana kita itu konsentrasi membenarkan bacaan-bacaan setiap huruf-huruf hijaiyah. Ya, memfasihkan. Ya, kami punya kitab berkenaan dengan Fasohatul Lisan itu. Baik. Nah, cukup Ustazah. Baik, kita akhiri saja. Semoga bermanfaat. Kalau apa Tolib baru Kota Medan kira-kira kapan pertemuan? Oh, nanti tanyakan saja ke admin ya. Tanyakan saja ke admin nanti. Insya Allah nanti adminnya punya rekamannya. Kalau ada pertanyaan silakan layangkan ke grup admin karena Anda tidak berada di grup ya. Jadi mohon maaf ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang butuh kami jelaskan ya, silakan bertanya dengan admin. Nanti admin kirimkan pertanyaan tersebut ke Ana gitu ya. Nanti Ana akan kirimkan ke admin. Nanti admin yang akan sharekan ke dalam grup. Baik. Demikian saja. Fa insyaallah bermanfaat. Lebih kurang Ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kekhilafan dari Ana pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma janibna munqaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Baik, kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum.